Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Pada pertemuan kelima, keenam sampai dengan pertemuan ke-11, teman-teman semua eh, akan diajar tentang materi persamaan diferensial. Kalau dulu namanya kalkulus 3 itu oleh saya. Nanti di pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-16 itu nanti dengan Pak Sarino. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan secara virtual agar teman-teman sekalian bisa menjadikan pembelajaran pada saat ini khususnya yaitu pembelajaran daring sehingga bisa direview lagi di rumah ataupun pada saat-saat santai mengenai mata kuliah persamaan diferensial ini atau integral ya. Umumnya banyak materi-materi yang bisa teman-teman dapatkan untuk mempelajari tentang materi ini. Jadi teman-teman bisa saja searching di internet, Google, ataupun cari buku-buku Parsel atau apa itu terbitan Parsel yang bisa dijadikan pedoman untuk mempelajari mata kuliah ini ya. Selanjutnya saya akan coba share screen. Oh ya, sebelumnya materi ini sudah saya upload juga di e-learning kita, jadi teman-teman bisa akses dan bisa download materi ini selain teman-teman juga mempelajari dari video pembelajaran yang saya berikan. Jangan lupa teman-teman juga mesti absensi secara online sehingga eh, kehadiran bisa terrecord di e-learning kita. Baiklah, untuk kesempatan kali ini pada pertemuan ke-6 ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang materi yaitu berupa persamaan Bernoulli dan persamaan diferensial orde 1. Ya, saya coba share screen dulu. Baiklah, mungkin ini bisa dilihat oleh teman-teman semua di layar masing-masing. Di sini kita mencoba membahas pertama kali itu yaitu tentang persamaan Bernoulli. Ya, seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa mata kuliah ini sebelumnya namanya adalah Matematika Teknik 3 gitu ya. Karena kurikulum baru maka nama mata kuliah diganti. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu Bernoulli, definisinya apa. Umumnya persamaan diferensial Bernoulli itu yang harus kita ketahui persamaan umumnya adalah dou Y per dou X plus PY sama dengan QY pangkat N. Ya, kita ketahui dou Y per dou X ini biasanya kita sebut sebagai turunan pertama. Tapi familiar teman-teman semua menyebutnya dou Y per dx. Kalau kalkulus itu langsung saja dibaca ini adalah turunan pertama ya. Tapi biar nggak bingung dalam hal ini kita sebut itu dou Y per dou X. Ya, di sini bisa teman-teman lihat ada variabel dan konstanta. Variabelnya yaitu Y dan X, kemudian konstantannya itu adalah P dan Q. Nah, dengan P dan Q adalah konstanta merupakan fungsi dari X ya. Bisa fungsi dari X, bisa saja fungsi dari Y ya. Umumnya fungsi itu X dan Y. Nah, ketika teman-teman dihadapkan atau ditemukan tentang dalam persamaan seperti berikut ini, maka cara penyelesaiannya yang pertama adalah bagi kedua sisi dengan Y pangkat N. Tujuannya adalah apa? Untuk memperoleh suatu persamaan baru sehingga apa
variabel atau pangkat Y pangkat N ini bisa kita hilangkan dan persamaannya bisa menjadi lebih simpel. Nah, caranya gimana? Ketika kita bagi kedua sisi dengan Y pangkat N, maka turunan Y per X ini menjadi Y pangkat min X do Y per dx plus PY-nya dibagi Y pangkat N menjadi PY pangkat 1 min N. Dan Ki Y per pangkat N ketika dibagi dengan Y pangkat N maka menjadi Ki. Ya, ini contohnya dalam bentuk variabel. Kemudian tahapan kedua yang harus teman-teman lakukan ketika menemukan suatu persamaan Bernoulli, maka yaitu substitusikan nilai Z sama dengan Y pangkat 1 min N, lalu masing-masing diferensialkan atau diintegralkan terhadap X. Sehingga persamaan yang ini tadi di poin 1 berubah menjadi do Z per do X turunan dari Z terhadap X sama dengan 1 min N Y pangkat min N dy per dx. Nah, setelah persamaan ini menjadi persamaan 1 ini menjadi persamaan 2, maka tahapan selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah menyelesaikan dengan faktor integrasi. Ya, bagaimana Pak faktor integrasi itu? Kita semua sudah pernah belajar, teman-teman juga pernah belajar di waktu SMA, banyak cara menyelesaikan faktor integrasi dengan berbagai rumus. Nanti silahkan direview sendiri. Contohnya misalnya DU per DX atau U absen V plus UV absen gitu ya. Banyak rumus-rumusnya kalau nggak salah ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan dalam contoh bentuk variabel untuk cara penyelesaian dari suatu persamaan diferensial Bernoulli. Berikutnya yaitu saya coba contoh perhitungan. Kita langsung ke contoh kasus dari persamaan diferensial Bernoulli. Nah, di sini ada soal yaitu do Y per do X plus 1 per XY sama dengan XY kuadrat. Ya, tahapan pertama sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagi kedua sisi kiri maupun sisi kanan dengan Y kuadrat, sehingga menjadi ini Y pangkat min 2 do Y per dx, ini dibagi Y kuadrat menjadi 1 X Y pangkat min 1 atau 1 per XY, kemudian ini dibagi Y kuadrat menjadi sama dengan X. Ini persamaan setelah kita bagi kedua sisi terhadap Y kuadrat. Ya. Kemudian substitusikan, kita misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Sehingga di sini diperoleh Z sama dengan N-nya tadi di sini adalah 2, maka langsung kita substitusikan Z sama dengan Y pangkat 1 min 2, 2 dari sini menjadi Y pangkat min 1. Gitu ya. Sehingga Z itu adalah 1/Y. Atau bisa kita implikasikan do Z per do X sama dengan min Y pangkat min 2 do Y per do X. Ya. Ini bentuk Z-nya, kemudian ini bentuk turunannya. Ya. Ini gunanya untuk apa, Pak? Nanti bisa diinput di kedua sisi. Ya, ini salah satu metode untuk pemecahan dari suatu persamaan baik itu diferensial maupun turunan. Ya, ini yang saya sebutkan seperti di slide sebelumnya. Kalikan kedua sisi dengan min 1 agar suku pertama menjadi do Z per do X atau menjadi do Z per do X min 1 per XZ sama dengan min X. Ini opsional ya, teman-teman bisa langsung menggunakan ini, atau biar enggak terjadi suatu kesalahan sehingga mudah dibaca, kita kalikan min 1 ya. Makanya saya sebut ini opsional. Sehingga didapatkanlah suatu persamaan baru dari do Z per do X itu adalah seperti ini.
Sehingga tahapan selanjutnya adalah bentuk persamaan ini sama seperti persamaan umumnya. Inilah yang kita cari. Do Z per do X min 1 per X ini adalah nilai P-nya, kemudian min X ini adalah Q. Ya. Setelah berbentuk seperti ini, selesaikan dengan faktor integral. Masing-masing teman-teman integralkan. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. Tahapan integral adalah do Z per do X min 1 per XZ sama dengan min X. Ya, ini dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari sini. Ya, dapatnya dari sini. Yang nilai ini tadi kita inputkan lagi. Kemudian ciri suatu persamaan itu agar kita bisa menghilangkan apa nilai pecahan, maka dikalikan suatu eksponen pangkat integral dari PdX sendiri. Apa itu PdX? Integral PdX, integral P seperti yang sudah dijelaskan ini tadi adalah bentuk umum du dy ataupun dz per dx plus p px sama dengan q. Nah, nilai p yang kita integralkan di sini maksudnya adalah integral p dx sebagai suatu bentuk pemecahan masalah, maka nilai p ini kita masukkan yang ini tadi. Berarti nilai p-nya adalah min 1 per x. Sehingga integral p dx sama dengan integral min 1 per x dx sama dengan min ln x ya. Ini tentunya teman-teman sudah ketahui integral dari suatu pecahan itu menjadi menjadi ln ya. Selanjutnya tahapan selanjutnya eh, nilai ini kita masukkan. Sudah dapat nih berarti integral PDX-nya min ln x. Kita substitusikan ke FI ini ya. E sama dengan integral PDX dengan nilai integral PDX min ln x sehingga berubah menjadi E pangkat min ln x. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi adalah 1/x ya. Selanjutnya adalah masing-masing ini kita integralkan tadi kan. Nah, kemudian menjadi suatu fungsi Z dikalikan faktor integral, FI ini adalah faktor integral, suatu faktor integral, kemudian integral Q dikalikan FI dx, ya, faktor integral kita singkat FI ya. Nah, kemudian setelah masing-masing diintegralkan, didapatkanlah Z per X atau Z per X sama dengan integral min X, ini X dari mana Pak? Dari sini tadi, nilai Q ya, dari persamaan umum. Min X dikalikan faktor integral dx. Faktor integralnya yang mana Pak? Yang ini ya, 1 per X. Kita substitusikan, masing-masing kita substitusikan sehingga menjadi min X dikalikan 1 per X dx. Ini kan masing-masing bisa disederhanakan nih, ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga jadilah Z per X sama dengan integral min 1 dx. Ya, gitu ya. Sama dengan min X plus suatu konstanta. Sehingga Z sama dengan CX min X kuadrat. Karena Z sama dengan Y pangkat min 1, maka 1 per Y sama dengan CX min X kuadrat dengan Y sama dengan, kita hilangkan nilai satunya, nilai pecahannya menjadi sebelah kiri, ruas kiri itu menjadi Y, kemudian ruas kanan menjadi pangkat min 1. Sehingga hasil akhir dari persamaan Bernoulli contoh soal yang sebelumnya adalah Y sama dengan CX min X kuadrat pangkat min 1. Ya, itu contoh dari persamaan Bernoulli. Nah, teman-teman bisa coba ini ya. Nanti ini berarti hari sebentar. Hari ini itu tanggal 29 berarti kelas Palembang ya.
kelas Palembang bisa mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2 saja. Dari ini nanti dikumpulkan melalui ketua kelas, dikoordinir misalnya kelas A, siapa koordinir ketua kelasnya, masukkan dalam satu folder dan dikirim ke email saya ya, nanti ketua kelasnya koordinir. Nah, ini untuk materi tentang persamaan Bernoulli ya. Selanjutnya kita coba ke materi tentang langsung masuk persamaan homogen ya, persamaan homogen. Sebentar, kita cari dulu. Share screen. Nah, persamaan homogen yaitu persamaan diferensial orde 1. Nanti di pertemuan minggu depan kita lanjut ke persamaan diferensial orde 2. Ada persamaan diferensial homogen maupun persamaan diferensial non homogen. Baik, kita lanjut materinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat definisi sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita pelajari itu melalui suatu definisi, sehingga kedepannya kita bisa mengingat-ingat, oh persamaan ini maksudnya ini, seperti persamaan Bernoulli tadi ya. Rumus umumnya ini, pemecahan masalahnya begini-begini tahapannya. Nah, untuk materi kedua ini, kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial orde 1. Apa itu persamaan diferensial? Adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi yang belum diketahui, yang kita namakan Yx, dan yang ingin kita tentukan dari persamaan tersebut. Maksudnya pemecahan masalahnya ya. Nah, kemudian apa itu persamaan diferensial orde 1? Ini biasanya saya singkat nih PD. PD orde 1 atau PD orde pertama. PD orde pertama ini mengandung hanya turunan satu kali. Ini kita definisikan Y absen. Dan mungkin mengandung Y serta fungsi dari X. Maksudnya gimana, Pak? Mengandung Y, kemudian ada juga fungsi dari X. Maksudnya kayak gini nih. Ini adalah mengandung hanya Y absen. Turunan pertama, Y absen. Maksudnya mengandung Y serta fungsi dari X. Di sini ada variabel Y dan di sini ada suatu fungsi dari X, yaitu cos X. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua adalah Y double absen plus 4Y sama dengan 0. Ya. Jadi mengandung nilai Y, mengandung nilai X. Ya, itu maksudnya persamaan diferensial orde pertama. Nah, ada nanti tahapan-tahapannya ke depannya. Persamaan diferensial itu banyak ordernya. Jadi yang harus kita pelajari itu gimana Pak, biar kita tahu order berapa ini, order berapa, bentuk umumnya gimana. Nah ini ya, bentuk umumnya tuh kayak gini persamaan diferensial nih. AN X Y pangkat N, kemudian berkurangnya itu nilai N-nya. Jadi plus AN pangkat min 1 X Y pangkat N min 1, dan seterusnya plus A pangkat 0 X Y sama dengan suatu fungsi dari X. Ya, dengan AN X itu syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Ya, kemudian ANX, AN min 1X, bla bla bla, A0X adalah koefisien suatu dari PD. PD itu persamaan diferensial. Ya, kemudian ada syarat lain. Bila suatu persamaan tersebut dari suatu persamaan diferensial yang kita definisikan fx sama dengan 0, maka jika fx-nya atau persamaannya dari suatu fungsi tersebut sama dengan 0, maka kita sebut PD itu adalah
persamaan diferensial homogen. Ya, ingat ini baik-baik ya. Kemudian sebaliknya, jika f(x) ini tidak sama dengan 0, suatu fungsi dari x atau fungsi lain tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut disebut persamaan diferensial tidak homogen. Ya, jadi ada dua kategori nih dari diferensial order n ini. Mau dia order berapapun, kalau misalnya dia sama dengan 0, fungsi tersebut disebut persamaan diferensial homogen. Kemudian kalau dia tidak sama dengan 0, persamaan f(x) tersebut maka disebut persamaan tidak homogen, gitu ya. Nah, selanjutnya biar teman-teman paham gimana nih pemecahan masalahnya dari suatu persamaan diferensial ini. Jadi saya akan coba menjelaskan 3 contoh soal ya. Nah, di sini kita dapatkan suatu fungsi y turunan 2 kali, turunan kedua dari suatu y itu didefinisikan sebagai 3x min 2. Dengan syarat, ada syarat ketentuannya, jika y sama dengan 0, nilai x-nya kita masukkan sama dengan 0, maka dia hasilnya adalah 1. Kemudian pada saat turunan y, turunan pertama y, kita definisikan x-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 1. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini ya, kita langsung ke pembahasan. Jadi, tahapan dari pemecahan permasalahan ini, dari contoh soal ini adalah masing-masing kita definisikan atau kita turunkan masing-masing dari persamaan ini, baik dari ruas kiri maupun ruas kanan. Karena ini 2 kali, maka do y absen, kemudian ini kita turunkan juga menjadi 3x min 2 dx ya. Ini mungkin teman-teman lebih paham dari saya nih, dapatnya dari mana gitu kan. Nah, selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan yang sudah kita pisahkan dan kita jadikan suatu fungsi, masing-masing diintegralkan ya. Sehingga menjadi integral dy absen sama dengan integral 3x min 2 dx ya. Nah, selanjutnya setelah diintegralkan, masing-masing ruas kiri menjadi y absen x sama dengan 3/2x kuadrat min 2x plus C1. C di sini adalah konstanta. Nah, di sini sudah kita dapat nih, turunan pertama berupa suatu persamaan dalam bentuk x. Ya, di sini tadi dari soal ada syarat dengan y0 sama dengan 1, kemudian y absen 0 sama dengan min 1. Ya, gitu ya. Sehingga ini harus kita input nih nilainya ini. Kita input ke dalam x. Maka di sini kita substitusikan nilai x sama dengan 0 untuk y absen sama dengan x. Berarti kita masuk yang ini ya, syarat yang ini. Setelah kita substitusikan nilai x sama dengan 0, maka didapatkanlah persamaannya menjadi seperti ini. Y absen 0 sama dengan 3/2 dikalikan 0 kuadrat min 2 kali 0 plus C1. Y absen 0 tadi definisinya adalah min 1. Dan ini setelah kita inputkan menjadi C1. Didapatkanlah nilai yaitu C1 sama dengan min 1. Ya, ini kita catat dulu. Setelah kita turunkan pertama kali terhadap syarat kedua, itu didapatkanlah suatu variabel baru C1 yang nilainya adalah min 1. Sehingga nilai C1 ini balik lagi ke sini, kita inputkan menjadi Y absen X sama dengan 3/2x kuadrat min 2x min 1. Ya. Jadi tahapannya itu adalah turunan, kemudian diintegralkan, setelah diintegralkan disubstitusi, kemudian substitusi balik ke persamaan yang sudah diintegralkan. Ya. Sehingga menjadi ini, Y absen X sama dengan 3/2x kuadrat min 2x min 1. Min 1 dari mana, Pak? Yang ini tadi. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya
tahapan selanjutnya ini masih ada nih satu syarat lagi yang belum kita substitusikan sebagai suatu pemecahan permasalahan dari persamaan diferensial. Tahapan selanjutnya gimana, Pak? Nah, ini ya, masing-masing kita jadikan suatu fungsi lagi, fungsi dy dx. Sehingga di sini muncullah dari persamaan y absen x ini adalah dy per dx sama dengan 3/2x kuadrat min 2x min 1. Selanjutnya sama, kita masing-masing ruas kita integralkan, didapatkanlah ini. Jangan lupa karena di sini sudah C1, maka ruas kanan yang sudah kita integralkan dari persamaan yang baru kita dapatkan adalah plus konstanta 2 ya. Nah, ini sama nih tahapannya. Kita masukkan syarat yang terakhir ini. Untuk Y0 sama dengan 1. Kita substitusikan nih nilai X-nya sama dengan 0. Ya. Y0 sama dengan, ini kita masukkan nilai 0 di sini. 3/6, 0 pangkat 3 hasilnya 0. Min, ini berarti X kuadrat. X kuadrat nilai dengan nilai 0, X sama dengan 0 menjadi 0. Bla bla bla. Selanjutnya yaitu C2. Sehingga didapatkanlah untuk Y0 sama dengan 1, rumusnya C2 berarti 1. C2 berarti 1. Ya, gitu ya. Sehingga persamaan umum dari pemecahan soal nomor 1 ini adalah YX sama dengan setengah X pangkat 3 min X kuadrat. Ini ya, ini kita masukkan ke sini. Min X kuadrat min X dengan C2 sama dengan 1. Inilah solusi dari pemecahan persamaan diferensial dari soal nomor 1. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Di sini kita ada suatu fungsi dari turunan pertama dy per dx plus 3y sama dengan 8. Nah, ini hanya satu syarat nih. Dengan syarat kalau ketemu y sama dengan y0 itu, untuk x sama dengan 0 itu adalah nilainya adalah 3. Sama tahapannya. Tahapannya yang pertama adalah masing-masing ruas. Nah, ini ingat ya, masing-masing ruas ini kalau ketemu kayak gini, mau teman-teman pindahkan dulu, kemudian maksudnya pindahkan ini jadi dy per dx sama dengan 8 min 3y. Nah, selanjutnya disimplifikasikan. Maksudnya disederhanakan sedemikian rupa, terserah ini opsional ya. Kalau di pemecahan soal nomor 2 ini saya gunakan pemecahannya menjadi ruas kiri setelah disederhanakan adalah integral dy per 8 min 3y, kemudian ruas kanan itu menjadi integral dx. Setelah diintegralkan, didapatkanlah integral dari ini, sisi kiri itu adalah min 1/3 ln mutlak 8 min 3y plus konstanta 1. Ini diintegralkan plus C2. Ya, masing-masing diintegralkan. Selanjutnya, kita masuk ke syarat ini. Y untuk X sama dengan 0 sama dengan 3. Kita substitusikanlah ke persamaan ini. Nilai untuk X, Y, X-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 3. Sehingga menjadi kita substitusikan nilai Y di sini untuk 0 itu adalah 3, berarti min 1/3 ln 8 min 9 sama dengan X-nya 0 plus C. Gitu ya. Sehingga didapatkanlah C sama dengan 0. Ya. Ini 1/3 ln mutlak min 1. Gitu ya. Ini kan 0 nih hasilnya. Ln min 1 tuh. Ln 1. Gitu ya. Makanya didapatkanlah C sama dengan 0. Tahapan selanjutnya, setelah didapatkanlah rumus umum tersebut, maka rumus tersebut kita lanjutkan agar didapatkanlah persamaan terakhir. Bagaimana caranya?
min 1/3 ini tadi len 8 min 3Y atau 3Y min 8 sama dengan X ya, gitu ya. Sama dengan X sehingga didapatkanlah kita hilangkan nilai pecahannya, maka dikalikan dengan min 3 baik ruas kiri maupun ruas kanan. Didapatkanlah ruas kiri adalah len 3Y min 8, kemudian ruas kanan adalah min 3X ya. Sehingga kita hilangkan nilai len, bagaimana caranya? Sehingga ruas kiri menjadi 3Y min 8 dan ruas kanan menjadi eksponen pangkat min 3X. Karena kita hilangkan nilai len-nya gitu kan. Dibagi len gitu ya. Nah, itulah dapat kita persamaan tersebut, kemudian kita sederhanakan dalam bentuk Y, dapatlah hasil Y sama dengan min 8 pindah jadi plus 8, kemudian 3-nya kita pindahkan juga jadi sepertiga. Pemecahan soal dari contoh soal nomor 2 adalah Y sama dengan 1/3 E pangkat min 3X plus 8. Gitu ya. Nah, ini contoh soal terakhir. Contoh soal 3. Contoh soal ketiga. Ini simple. Very simple. Do Y per do X sama dengan min 3XY. Bedanya adalah variabel D setelah sama dengan di ruas kanan itu ada dua variabel X dan Y. Tadi kan kalau di soal-soal sebelumnya kan itu bahkan nggak ada variabel atau variabelnya cuma satu. Nah, di sini persamaannya simple, tapi variabel di ruas kanan itu ada dua. Ya, pemecahannya sama, nggak usah bingung, masing-masing kita simplifikasikan, kita sederhanakan. Dalam hal ini saya coba menghilangkan nilai Y dengan cara dibagi Y dulu, kemudian masing-masing ruas saya integralkan. Gitu ya. Didapatkanlah integral dy per Y sama dengan integral min 3x dx. Selanjutnya integral dari dy per Y itu didapatlah len Y. Kemudian integral dari min 3x itu adalah min 3/2 x kuadrat plus c. C itu konstanta. Kemudian len-nya kita hilangkan untuk menjadi y, maka berubah menjadi y sama dengan eksponen pangkat min 3/2 x kuadrat. Kemudian c ini juga kita bagi len menjadi eksponen c. Gitu ya. Sehingga didapatkanlah eksponen C itu suatu variabel yang dieksponenkan, maka hasilnya adalah variabel tersebut. Sehingga kalau disederhanakan hasilnya adalah Y sama dengan CE min 3/2 X pangkat 2 gitu ya. Nah, itu ya untuk penyelesaiannya. Nah, di sini ada dua soal ya, dua soal. Karena tadi kelas Palembang sudah 2, maka kelas Palembang bisa menyelesaikan yang ini gitu ya. Untuk soal dari persamaan diferensial orde 1. Nah, nanti kelas Indralaya untuk persamaan Bernoulli tadi kerjakan soal nomor 3, tapi ininya untuk persamaan diferensial orde 1 tugasnya itu selesaikan yang di slide terakhir ya. Prosedur pengumpulannya ini nanti seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, silahkan dikoordinir ketua kelas. Jadikan dalam satu folder kelas A Palembang, kelas B Palembang, kelas A Indralaya, kelas B Indralaya, kemudian dikirimkan ke email saya gitu ya. Waktu pengumpulan adalah ini kan berakhir mata kuliah jam 12 nih. Paling lambat jam 12.15 ya sudah saya terima di email saya gitu. Kalau misalnya lewat dari jam 12 tersebut, maka tidak ada penilaian lagi dari saya ya. Saya pikir cukup kuliah dari saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti
atau paham. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat dalam e-learning yang sudah saya sediakan. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.